presented our presentation material about readjustment, trade debt, and other payable. Let's start the video. Pada saat ini, kami akan melanjutkan untuk kasus PT Bina Citra Pesona, kode G dan H. Disclaimer, video ini dibuat hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah auditing berbasis teknologi informasi dan praktikum audit. Jika ada penggunaan standar yang tidak tepat, itu karena belum ada update standar terbaru. Let's start the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan indeks A110. Nah, analisis risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, data-data yang di sini sudah terinput langsung dengan data yang sudah diisi sebelumnya. Nah, hasil analisis ini akan terisi otomatis jika A1101, A1102, A1103 kita isi. Nah, sebelum kita mengisi ini, kita pilih kriteria terlebih dahulu. Nah, kita memilih sesuai dengan soal yang diberikan. Setelah sudah pilih kriterianya, kita masuk saja langsung ke A1101. Checklist pertanyaan terkait isu pelaporan keuangan terdahulu. Nah, karena sudah saya pilih semuanya, hasil analisis ini sudah saya baca dari soal atau soal yang diberikan kepada kamu. Nah, hasil analisis ini Anda dapat pilih sesuai dengan soal yang diberikan kepada Anda. Setelah Anda mengisi semuanya, maka status KKP-nya akan komplit. Jika belum Anda isi, maka status KKP-nya incomplete. Jika sudah diisi semuanya, langsung saja kita prepost index. Lanjut ke A1102. Checklist pertanyaan terkait isu integritas manajemen. Nah, hasil analisis ini sudah saya jawab sesuai dengan soal yang diberikan kepada saya. Maka status KKP-nya komplit. Jika sudah, langsung saja kita prepost index. Lanjut ke A1103. Daftar personel KAP. Nama, jabatan, lampiran dokumentasi ketersediaan waktu. Nah, ini sesuai dengan daftar personel KAP. Daftar ini nama, jabatan, lampiran dokumentasi kompetensi, lampiran dokumentasi ketersediaan waktu. Ini semua berasal dari soal yang diberikan. Setelah Anda mengisi ini, selanjutnya Anda akan menganalisis kompetensi personal KAP terkait dengan rencana perikatan. Nah, Anda akan mengisi pengalaman bidang auditnya ini, mengisi secara manual, dan pemahaman terkait entitas ini Anda dapat memilih sesuai dengan data yang diberikan kepada Anda, sampai pemahaman kebijakan dan prosedur KAP. Nah, ini Anda dapat memilih sesuai dengan data yang diberikan dengan Anda. Jika sudah Anda isi atau Anda pilih, selanjutnya masuk ke analisis ketersediaan waktu personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Cuti, resign, PHK, akhir masa kerja, perikatan lain-lain. Ini Anda dapat pilih dengan data yang diberikan kepada Anda. Jika Anda sudah mengisinya semua, selanjutnya ini akan terisi secara otomatis. Setelah itu kita masuk ke independensi. Nah, independensi personal KP ini ada pemahaman independensi, mempunyai hubungan atau piutang investasi pada klien. Nah, ini semuanya Anda isi sesuai data yang diberikan kepada Anda. Sesudah itu ringkasan kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KAP. Nah, yang kuning ini dapat Anda isi secara otomatis. Nah, inisial nama ini dapat Anda isi secara manual, dan yang pilih sebagai tim perikatan ini Anda dapat memilih ya atau tidak. Dan peran dalam tim
Anda dapat memilih sesuai dengan jabatan yang atau peran yang dalam tim Anda. Nah, ini datanya Anda dapat melihat dari data yang diberikan kepada Anda. Setelah Anda isi semua, maka status KKP-nya akan komplit. Jika belum ada yang terisi, status KKP-nya itu incomplete. Langsung saja kita masuk ke pre-post index. Setelah Anda mengisi A1101, A1102, A1103, selanjutnya hasil analisisnya maka low. Hasil analisisnya low ini karena sesuai dengan data yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien? Dari yang data yang sudah diberikan kepada saya, jawabannya iya. Setelah itu kita masuk ke template laporan keuangan. Nah, ini kita menginput data laporan keuangan. Nah, data-data ini kita isi secara manual dari data yang diberikan pada saya. Setelah kita isi secara manual, selanjutnya kita mengklik centang atau kotak di samping ini yang berwarna merah. Nah, sebelum kita mengisi laporan keuangannya, kita terlebih dahulu mengisi data nama klien, jenis usaha, judul indeks, periodenya, mata uang, pembulatan. Nah, ini kita akan mendapatkannya dari data yang diberikan pada Anda. Setelah Anda isi laporan keuangannya, jika pilihan tersebut tidak ada di sini, Anda dapat, dan di sini, jika tidak ada, Anda akan menambahnya melalui klik tambah header. Nah, Anda dapat mengisi atau menambah tambahan yang tidak ada dalam pilihan tersebut tadi. Jika sudah Anda isi, langsung saja lanjut ke back to main index. Jika laporan keuangannya sudah terisi semua dengan baik, Anda dapat melihat laporan keuangannya itu balance atau tidak. Sesudah Anda lihat semuanya atau Anda isi, selanjutnya balik ke back to A1101. Nah, Anda harus mengisi kesimpulan yang Anda peroleh berdasarkan hasil analisis kertas kerja indeks ini. Maka Anda isi sesuai dengan hasilnya. Baik, terima kasih sudah mendengarkan saya. Kemudian kita masuk ke kode A120, yaitu alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Kita menghitung waktu yang tersedia, kita melihat dari kontraknya, dimulai dari kapan jam kerjanya dimulai. Jam kerja dimulai pada tanggal 16 Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 4 Februari 2025. Dan kita juga melihat jam kerja efektifnya dimulai dari kapan dan jam kerja masuknya dimulai dari kapan. Kemudian dalam satu hari ada berapa jam istirahat, kemudian jam pulangnya di jam berapa. Setelah itu dari selama kontrak berapa hari libur untuk Sabtu dan Minggu. Jika hari liburnya hanya hari Minggu, Sabtu masuk, berarti yang dihitung hanya hari Minggunya. Kemudian didapat jumlah dari jam kerja efektif per hari, yaitu 252 jam yang akan dialokasikan ke dalam rencana kerja aktual seperti yang terlihat pada tabel berikut. Di sini terdapat jumlah jam kerja yaitu 252 jam dan jumlah kedua tersebut harus sama, yaitu sama-sama 252 jam. Kemudian sebelum menyelesaikan kode A120, ada informasi penilaiannya, yaitu rendah. Kemudian jenis usahanya yaitu usaha perdagangan dan jasa. Karena di sini hanya memberikan informasi terkait kompetensi saja, dapat dilihat analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut.
Dan di sini kita juga memberikan simpulan, yaitu alokasi jam sudah memadai. Saya Margaret Tantimas Nir Batubara akan menjelaskan mengenai indeks A130 dan A140. Yang pertama kita akan membahas A130 surat perikatan. Dalam surat perikatan terdapat beberapa hal yang setidaknya sudah tersaji dan sudah dipastikan tersaji. Yang pertama, penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati. Yang kedua, penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku. Yang ketiga, penjelasan tujuan dan ruang lingkup audit. Yang keempat, persetujuan dan pengakuan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan sesuai kerangka pelaporan yang berlaku, pengendalian internal agar laporan keuangan bebas dari salah saji material, dan memberikan kepada auditor akses ke semua informasi yang relevan, informasi tambahan yang diperlukan, serta akses ke semua personil. Yang kelima, harus tersaji bentuk komunikasi yang diharapkan dalam penyampaian hasil audit. Yang keenam, ekspektasi penyampaian representasi tertulis. Yang ketujuh, penyediaan draft laporan keuangan tepat waktu. Yang kedelapan, pengacuan ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor dan suatu pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu terdapat kemungkinan laporan yang dikeluarkan berbeda bentuk dan isinya dengan yang diharapkan. Yang kesembilan, klausul kerahasiaan kecuali diminta oleh hukum, regulator, atau asosiasi profesi. Yang kesepuluh, tidak menjanjikan opini wajar tanpa pengecualian. Dan yang ke-11, perhatian khusus terhadap peraturan yang berlaku bagi klien. Jika semuanya sudah tersaji, maka dapat diisi dengan ya. Namun jika belum tersaji, bisa diisi dengan tidak. Dalam kasus tersebut, PT Bina Citra Pesona sudah menyajikan segalanya sehingga hasil analisisnya terisi dengan ya. Di sini juga terdapat contoh format surat perikatan dan juga sudah tersedia lampiran surat perikatan audit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat perikatan sudah memadai. Dengan begitu, status KKP sudah komplit. Selanjutnya, indeks A140 surat tugas. Dalam indeks surat tugas, sudah terdapat susunan tim perikatan yang bersumber dari A120 yang telah dibahas oleh teman saya dan telah mengisi nama beserta peran dalam tim. Setelah mengisi nama dan peran dalam tim, harus dipastikan dalam surat tugas setidaknya tersaji. Yang pertama, tujuan surat tugas sesuai nama klien. Yang kedua, penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan. Yang ketiga, penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku. Yang keempat, nama tim perikatan sesuai dengan nama personil KAP yang dipilih. Yang kelima, periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana. Jika sudah tersaji, hasil analisis dapat diisi dengan ya, namun jika belum tersaji, hasil analisis dapat diisi dengan tidak. Dalam kasus tersebut, PT Bina Citra Pesona sudah menyajikan surat tugas dengan benar sehingga dapat diisi dengan hasil analisis ya. Di sini juga sudah terdapat contoh format surat tugas. Dan sudah terdapat lampiran surat tugas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat tugas sudah memadai. Dengan simpulan tersebut, status KKP dapat berubah menjadi komplit. Sekian materinya, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk pernyataan independensi kode indeks A150.
Kertas kerja ini berisi informasi mengenai analisis KAP terhadap independensi atas pelaksanaan audit, baik untuk tim perikatan maupun kantor akuntan publik. Bisa kita lihat di sini terdapat pada bagian atasnya nama KAP beserta nama klien dan alamat klien, yang dimana ini sudah terisi dengan otomatis. Lalu di sebelah kanannya ada hal-hal yang perlu diisi secara manual maupun ada pilihannya seperti ini. Ini bisa disesuaikan saja. Lalu kita scroll ke bawah, ada susunan tim perikatan. Ini juga sudah terisi otomatis dari form yang sudah diisi sebelumnya oleh rekan saya. Lalu kita scroll lagi ke bawah, ada form independensi yang dimana setidaknya tersaji. Yang pertama ada nama klien dalam form independensi yang sesuai dengan direncanakan. Lalu B yang dimana nama tim perikatan yang tertera dalam form independensi sesuai dengan surat tugas. C. Seluruh tim perikatan telah menandatangani form independensi. Dan yang D. Form independensi tertanggal sebelum atau pada tanggal perikatan dimulai. Lalu jika kita lihat pada bagian bawah kertas kerja ini terdapat lampiran surat pernyataan independensi, di mana di dalam kotak ini bisa kita linkkan ke surat pernyataan yang telah diisi oleh tim. Bisa kita klik di sini. Setelah itu kita dapat mengisi hasil analisis di bagian kanan ini. Hasil analisis ini berdasarkan yang tersaji di surat pernyataan independensi yang telah diisi oleh tim. Di sini bisa kita drop down dan dengan pilihan ya dan tidak. Nah, jika terdapat hasil analisisnya tidak, maka nantinya di simpulan pada bagian bawah ini akan muncul secara otomatis kondisi pernyataan independensi tidak memadai. Tetapi karena di kasus kami tersaji keseluruhan sehingga simpulan kami adalah pernyataan independensi memadai. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Kotak status KKP menginformasikan kertas kerja kelengkapan pengisian kotak warna hijau. Status KP dapat berupa komplit atau incomplete. Selanjutnya kita next index untuk menuju kode A160 tentang komunikasi tim perikatan. Kertas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi komunikasi dan konsultasi yang terjadi di antara tim perikatan dalam rangka proses pelaksanaan audit. Pada bagian kiri atas, isinya sama seperti sebelumnya, berisikan nama KAP, nama klien beserta alamat klien, dan pada bagian kanan atas bisa disesuaikan saja. Dalam komunikasi tim perikatan ini ada beberapa hasil analisis yang harus dikonfirmasi. Yang A, kesepahaman tim perikatan. Di sini ada beberapa hal yang dimana di dalam tim itu harus sudah sepaham tentang apa saja ruang lingkup pekerjaannya yang akan dilaksanakan. Pemahaman periode pelaksanaan audit, apakah memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai, dan apakah tim perikatan memahami hal-hal khusus untuk industri klien. Pada A4 ini hal-hal khusus itu seperti kliennya adalah industri perbankan atau industri asuransi, yang dimana memiliki aturan-aturan khusus yang harus dipahami dulu sebelum mampu menjadi anggota tim perikatan. Nah, jadi di sini kami asumsikan karena sudah membentuk tim, berarti semua anggota sudah paham mengenai beberapa hal ini, sehingga hasil analisis kami untuk A ini adalah ya. Selanjutnya yang B, konsultasi selama perikatan. Artinya tim perikatan sudah berkomunikasi mengenai hal-hal permasalahan yang diajukan, data yang tersedia, saran atau tindakan atau simpulan, dan para tanda tangan tim. Di sini kami asumsikan juga hasil analisisnya ya, sehingga simpulannya adalah memadai. Sebelum melakukan pengerjaan kertas kerja utang dagang dan utang lain-lain pada PT Bina Citra Pesona, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu utang dagang dan utang lain-lain. Yang pertama, dimulai dari pengertian utang dagang. Menurut Kyosho DKK,
Utang dagang adalah kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati. Tujuan audit utang dagang. Yang pertama, memastikan saldo utang dagang lengkap dan tidak ada yang terlewat. Yang kedua, memastikan utang dagang benar-benar merupakan kewajiban perusahaan, rights and obligation. Yang ketiga, memastikan pencatatan dilakukan akurat sesuai bukti pembelian. Yang keempat, memastikan klasifikasi antara utang jangka pendek dan panjang tepat. Yang kelima, memastikan penyajian utang sesuai PSAK dan standar auditing. Yang terakhir, prosedur audit utang dagang. A. Prosedur pengujian pengendalian, test of control. Yang pertama, review siklus pembelian dan pembayaran. Yang kedua, sampling pada voucher pembelian untuk memastikan PO dan bukti penerimaan lengkap. Yang ketiga, observasi pemisahan fungsi pembelian dan akuntansi. Yang keempat, performance. Auditor memeriksa ulang proses pencocokkan 3 dokumen, PO, GRN, dan invoice. B. Evaluasi risiko SA 315 dan SA 330. Yang pertama, risiko signifikan, dan yang kedua, tingkat materialitas utang. Baik, saya akan lanjutin materi utang lain-lain. Nah, utang lain-lain adalah kewajiban perusahaan selain utang usaha, utang bank, atau utang yang sudah diklasifikasikan khusus. Utang ini biasanya bersifat jangka pendek dan timbul tidak rutin. Contohnya, utang kepada karyawan, yaitu gaji, bonus, komisi, utang bunga, utang dividen, utang pajak, utang kepada pihak terkait, dan lain-lain. Nah, di slide ini tujuan audit utang lain-lain. Tujuannya itu ada 5. Yang pertama, memastikan seluruh utang telah dicatat secara lengkap atau completeness. Yang kedua, memastikan utang benar-benar merupakan kewajiban perusahaan atau right and obligation. Yang ketiga, memastikan pencatatan akurat dan sesuai bukti. Yang keempat, memastikan estimasi pada utang beban wajar dan didukung bukti. Yang kelima, memastikan utang disajikan dan diungkapkan sesuai PSAK. Nah, di prosedur audit utang lain-lain substantif pengendalian itu ada 3. Yang pertama, pemeriksaan kelengkapan atau completeness test. Melakukan search for unrecorded liabilities dengan memeriksa pembayaran setelah tanggal neraca. Selanjutnya, melihat jurnal penyesuaian akhir periode dan menelusurin akun beban yang seharusnya menghasilkan utang. Yang kedua itu ada poaching dan tracing. Poaching dari catatan akuntansi ke dokumen sumber, sedangkan tracing dari dokumen sumber ke buku besar. Nah, yang ketiga, konfirmasi pihak ketiga. Contohnya itu utang kepada pemegang saham atau direksi, dan utang jaminan pelanggan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kertas kerja PT Bina Citra Pesona atau substantif test. Baik, saya akan melanjutkan sheet C1, yaitu utang dagang pada PT Bina Citra Pesona, nomor voucher, janitor A dan Z, jumlahnya itu sebesar 250.000. Dan telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2024. Nama perusahaan CP Kartika, jumlah sebesar 24.960.000 dan sudah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan sudah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2024. PT Harapan 16.800.000 dan sudah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2024. Kasanova Cleaning Service 140.000 dan telah ditelusurin ke jurnal pengeluaran kas dan dibayar setelah tanggal 1 Januari 2024. Konsultan hukum Effendi SH telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan dibayar setelah tanggal 1 Januari 2024. Konsultan hukum Effendi SH 6.640.000 ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan dibayar setelah tanggal 1 Januari 2024 dan dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya.
PT Asahan 170.000, telusuri ke pengeluaran kas dan dibayar setelah tanggal 1 Januari 2024. Dan lakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya. Cendana Putri 345.600 rupiah. Telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya dan ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan dibayar setelah tanggal 1 Januari 2024. Dr. Hasan S. sebesar 100.000 ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan dibayar setelah tanggal 1 Januari 2024 dan dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya. Jadi jumlah utang dagang per tanggal 31 bulan 12 2024 sebesar 397.660.000 rupiah. Selanjutnya lanjut ke G2. Terdapat penyelidikan terhadap utang yang tidak dicatat pada PT Bina Citra Pesona. Nomor voucher 11, nama perusahaan Mitra NG, keterangan gas servis 25/11, jumlahnya itu sebesar 1.500.000. Nomor voucher 13, Sipi Kartika, reserver nomor 0101, jumlah sebesar 66.336.000 rupiah. Nomor voucher 14, nama perusahaan PT Arunga Putri, keterangan Good Transportation, jumlahnya itu sebesar 480.000. Nomor voucher 15, PT Cendana, keterangannya receipt nomor number 0312, jumlahnya itu sebesar 19.200. Nomor voucher 17, PT Aroma Putri, Good Transportation, jumlahnya itu 400.000. Jadi totalnya semuanya adalah 87.916.000 rupiah. Perhitungannya 60 kotak EUD Citron, harga belinya itu sebesar 19.200. Sedangkan beban angkutnya itu 4.000, maka total dari harga beli dan beban angkutnya itu sebesar 19.600.000. 5 kotak Essence of Apricot Spray, harga belinya itu sebesar 66.336.000 rupiah. Beban angkutnya itu sebesar 480.000, maka totalnya 66.816.000. Selanjutnya kita masuk ke rekapitulasinya. Saldo utang menurut kliennya itu sebesar 397.666.666.000 rupiah. Cek hilangnya itu sebesar 7.760.000. Utang tidak catatnya itu sebesar 87.916.000. Saldo utang per unitnya itu 493.336.000. Nah, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Persediaan barang dagangnya itu sebesar 66.816.000 di debit. Dan utang dagangnya itu di kredit sebesar 66.816.000 rupiah. Persediaan barang dagang sebesar 19.600.000 rupiah di debit. Utang dagangnya itu sebesar 19.600.000 rupiah di kredit. Yang ketiga, beban reparasi dan pemeliharaan sebesar 1,5 juta di debit dan utang dagang itu sebesar 1.500.000 di kredit. Baik, selanjutnya G3 akan dilanjutkan teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan di bagian kode G3. Terdapat lampiran permintaan konfirmasi saldo utang dari PT Bina Citra Pesona ke Toko Dian Kencana yang berisi sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami, Dr. Ando Susilo & Co. Sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban untuk jumlah yang belum jatuh tempo sebesar 7.760.000 dengan komentar klien Anda berjanji akan memblokir cek yang hilang dan akan mengirimkan cek pengganti kepada kami. Ternyata sampai sekarang cek tersebut belum kami terima. Sehingga terdapat jurnal penyesuaian di sini. Dikarenakan pada kode A1 cek tersebut hilang
Bisa kita lihat sama-sama di sini pada kode A1. Di sini bisa kita lihat toko Dian Kencana tanggal 4 bulan November sebesar 7.760.000. Sehingga perlu disesuaikan dengan jurnal sebagai berikut. Kas Bank Ganesha sebesar 7.760.000 di debit dan kreditnya adalah utang dagang sebesar 7.760.000. Lalu untuk G4, di sini saya akan melanjutkannya juga. Terdapat lampiran permintaan konfirmasi saldo utang dari PT Bina Citra Pesona kepada CV Kartika dengan isi sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami Dr. Andu Susilo & Sedilah kiranya Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Jumlah yang belum jatuh tempo sebesar 91.296.000. Lalu pada buku 4 di G1, saldo utang yang dicatat oleh klien PT Bina Citra Pesona itu sebesar 24.960.000. Bisa kita lihat di sini pada G1 24.960.000 di CV Kartika. Jadi terdapat selisih sebesar 66.336.000. Selisih terjadi karena PT Bina Citra Pesona tidak mencatat barang dari pembelian 60 kotak LEAU Decitro sebesar 66.336.000. Dengan syarat FOB, hal ini menunjukkan pembelian diakui ketika barang telah dikirimkan. Karena letak lokasi CV Kartika di Jakarta, maka pembelian diakui saat barang telah dikirim dari Jakarta. Dan dengan demikian, persediaan sudah menjadi hak PT Bina Citra Pesona sejak barang dikirimkan dari CV Kartika pada tanggal 26 Desember 2005, walaupun barang tersebut sampai tanggal 3 Januari 2006. Hal ini bisa kita lihat di G2. Di sini terdapat CV Kartika melakukan pembelian 60 box LEAU Decitron. Lalu juga terdapat pada tabel 7 di sini CV Kartika sebesar 66.336.000. Oleh karena itu, PT Bina Citra Pesona harus mengakuinya sebagai utang dagang perusahaan dengan membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Persediaan barang dagang di debit sebesar 66.336.000, di kreditnya adalah utang dagang sebesar 66.336.000. Nilai ini dimasukkan ke kertas kerja kode G2 sebagai utang yang tidak dicatat dan telah sesuai pada tabel 7 juga. Selanjutnya, kode WP G5, permintaan konfirmasi saldo utang terdapat pada buku 4 halaman 46 kepada yang terhormat PT Juanda Jalan Kapuas nomor 667 Surabaya. Dengan hormat, sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2025 oleh akuntan pabrik kami, Dr. Andes Susilo dan CEO, sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini, kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Jumlah yang belum jatuh tempo itu sebesar Rp46.080.000. Terdapat komentar, itu jumlah tersebut di atas adalah utang PT Bina Citra Pesona pada kami atas 300 box smoothing lotion yang kami kirim pada tanggal 31 Desember 2025. Telah tertandatangan oleh bagian akuntansi Irsan Yuniarto. Selanjutnya, kode WPG6, permintaan konfirmasi saldo utang terdapat pada buku 4 halaman 47 kepada yang terhormat PT Cendana Putri, Jalan Brantas nomor 77 Semarang. Dengan hormat, sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2025 oleh akuntan pabrik kami, Dr. Andes Susilo dan CEO, sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Jumlah yang belum jatuh tempo sebesar Rp364.800.000, tidak memiliki komentar, dan telah ditantangani oleh bagian akuntansi
Chandra Lukito. Selanjutnya saya akan membahas kode WPG7. Kode WPG7 ini berisi tentang surat pernyataan penasihat hukum klien dari PT Bene Citra Pesona yang diwakilkan oleh konsultan hukum mereka yaitu Effendi SH yang beralokasi di Jalan Mayangsari nomor 654 Yogyakarta. Surat tersebut ditujukan kepada Dr. Andus Susilo & Co. yang bertempat di Jalan Papandayan nomor 1 Yogyakarta. Surat ini dibuat pada tanggal 16 Januari 2006. Surat ini juga dibuat oleh manajer pemasaran dari konsultan hukum Effendi SH, yaitu Sakidin SH. Effendi SH menginformasikan bahwa perusahaannya telah mewakili perusahaan secara teratur meskipun tugas-tugas yang dilakukan terbatas untuk hal-hal khusus saja. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2005, Effendi SH tidak lagi memperoleh penugasan terutama tugas mewakili perusahaan dalam menyelesaikan kerugian bersyarat. Selanjutnya kode WPG8 yaitu penyelidikan terhadap utang yang tidak dicatat pada PT Bina Citra Pesona periode 31 Desember 2024. Telah diperiksa semua voucher dan dokumen pendukung untuk periode 1 Januari 2025 sampai 10 Januari 2025. Selain yang terdapat pada kertas kerja dengan kode WPG2, tidak ada voucher yang menunjukkan adanya pembayaran untuk transaksi pada tanggal 31 Desember 2024. Klien tidak mencatat adanya utang atas gaji dan upah pada bulan Desember 2024 dan upah minggu terakhir di bulan Desember 2024. Transaksi yang berhubungan dengan bunga dari fee konsultan telah saya periksa dan tidak ada utang yang belum dicatat. Dari konfirmasi kepada penasihat hukum klien pada G7, diperoleh informasi bahwa tidak ada sengketa hukum yang tertunda. Saya telah menerima surat pernyataan dari klien. Telah dinyatakan dalam surat tersebut bahwa semua utang telah dicatat dan semua utang bersyarat telah diungkapkan kepada kantor akuntan kami. Surat pernyataan tersebut telah saya masukkan sebagai kertas kerja dengan indeks G8. Jawaban konfirmasi Bank A2 dan A4 telah saya terima dari kedua bank. Semua utang yang tercantum dalam konfirmasi tersebut telah diungkapkan oleh klien. Kutipan rapat Dewan Komisaris sudah dimasukkan dalam arsip permanen. Hasil rapat tersebut tidak ada yang berhubungan dengan utang yang dicatat. Selanjutnya adalah H1. Bisa kita lihat pada buku 4 halaman 50. PT Bina Citra Pesona untuk utang pajak penghasilan karyawan 31 Desember tahun 2024 yang dibuat oleh klien. Di sini saldo per 31 Desember tahun 2023-nya adalah sebesar 61.532.500. Angka ini didapat dari TB1 di kertas kerja audit akun utang PPh karyawan tahun sebelumnya. Lalu ditambah ditanggung oleh perusahaan sebesar 129.432.000 dan dipotong dari gaji karyawan sebesar 271.634.000. Yang dimana keduanya ini bisa kita lihat pada buku 1 halaman 52. Dan juga nilai ini telah sesuai dengan TB2. Sehingga didapatlah penjumlahan untuk penambahan sebesar 401.066.000. Dan saldo perhitungan sementaranya adalah sebesar 462.598.500 dari penambahan saldo per 31 Desember 2023 dan jumlah penambahan sebesar 401.066.000. Lalu dikurang setoran PPh karyawan ke kantor pelayanan pajak sebesar 393.062.500. Angka ini didapat dari telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas, bukti setor ke kantor pelayanan pajak, dan telah dicek bahwa telah sesuai. Bisa kita lihat di buku 4 halaman 50. Sehingga saldo per 31 Desember tahun 2024-nya adalah sebesar 69.536.000 dari saldo perhitungan sementara 462.598.500 dikurangi
dengan pengurangnya yaitu sebesar 393.062.500. Saldo ini telah sesuai dengan TB1 di saldo bukunya. Lalu kita dapatkan jumlah beban PPh karyawan tahun 2024 sebesar 129.432.000. Angka ini juga telah sesuai dengan TB2. Selanjutnya untuk H2 yang kita dapat dari buku 1 halaman 53, PT Bina Citra Pesona untuk utang gaji dan upah 31 Desember tahun 2024. Di sini ada jumlah karyawan, jumlah gaji dan upah, dan PPh-nya adalah sebesar 15%. Yang pertama upah karyawan lepas dibayar setiap Jumat untuk minggu yang berakhir tanggal 27 Desember 2024. Upah yang akan dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2025 dengan jumlah karyawannya sebesar 14 orang. Jumlah gaji dan upahnya adalah 7.270.000 yang didapat dari daftar gaji dan upah pada buku 1 halaman 53. Lalu PPh-nya sebesar 1.090.500 didapat dari jumlah gaji dan upah dikalikan dengan 15%. Lalu untuk gaji dibayar setiap bulan. Gaji bulan Desember 2024 akan dibayar pada tanggal 2 Januari 2025. Dengan jumlah karyawannya adalah 24 orang. Jumlah gaji dan upahnya 72.850.000 yang didapat dari daftar gaji dan upah pada buku 1 halaman 52 sampai 53. Dan juga angka ini telah sesuai dengan kutipan rapat Dewan Komisaris. Lalu PPh-nya sebesar 10.927.500 dari jumlah gaji dan upah dikalikan dengan 15%. Sehingga untuk total jumlah gaji dan upahnya adalah 80.120.000 dan PPh-nya sebesar 12.018.000. Di sini ada PPh karyawan juga yang akan ditanggung perusahaan sebesar 8.250.000 yang didapat dari buku 1 halaman 53 dan terdapat pemotongan dari gaji dan upah karyawan sebesar 3.768.000 dari total PPh-nya sebesar 12.018.000 dikurangi dengan 8.250.000. Sehingga terdapat jurnal penyesuaian untuk H2 ini, yaitu pada debitnya ada beban gaji dan upah sebesar 80.120.000 dan beban PPh karyawannya sebesar 8.250.000. Dan untuk di kreditnya itu ada utang gaji dan upah sebesar 76.352.000. Ini didapat dari total gaji dan upah karyawan sebesar 80.120.000 dikurangi dengan pemotongan dari gaji dan upah karyawan sebesar 3.768.000. Dan untuk kreditnya satu lagi adalah utang PPh karyawan sebesar 12.018.000. Adapun untuk tick mark-nya adalah sebagai berikut. Untuk U adalah itu telah ditelusur ke daftar gaji dan upah. Untuk I itu adalah dihitung dari gaji dan upah karyawan, dan E itu adalah sesuai dengan kutipan rapat Dewan Komisaris. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas kode WP H3, yaitu utang dividen PT Bina Citra Pesona periode 31 Desember 2024. Terdapat saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.450.000 yang didapat dari TB1. Angka ini sesuai dengan hasil rapat Dewan Komisaris pada tanggal 2 Desember 2024. Hasil rapat tersebut telah diarsipkan dalam arsip permanen. Dividen sebesar 3.400 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 27 Januari 2025. Dan telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas bulan Januari 2025 dan telah ditelusuri ke perhitungan laba ditahan 31 Desember 2024. Selanjutnya, kode WP H4.
yaitu utang pajak bumi dan bangunan PT Bina Citra Pesona periode 31 Desember 2024. Terdapat saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.926.000 yang didapat dari TB1. Angka ini sudah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan voucher, telah diperiksa dan telah sesuai. Kemudian terdapat pajak bumi dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp37.350.000 yang didapat dari TB2 dan telah diperiksa dan telah ditelusuri. Lalu didapatlah hasil saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.350.000 sesuai dengan jumlah yang dibayar pada bulan Januari 2006 dan sudah ditelusuri ke TB1. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, kode WPH 5 atau utang bersyarat dapat kita lihat pada buku 1 halaman 53. Untuk menjamin penyajian yang tepat, saudara telah melakukan penyelidikan terhadap utang bersyarat. Saudara telah menerima surat dari konsultan hukum perusahaan tentang utang bersyarat tersebut. Saudara juga telah melakukan wawancara dengan direktur utama, direktur akuntansi, dan direktur keuangan. Saudara telah memperoleh informasi bahwa wesel yang dibuat oleh PT Dana Jaya dengan nilai nominal Rp100 juta tertanggal 1 Januari 2025 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027 telah didiskontokan ke Bank Ganesha. Apabila pada tanggal 1 Januari 2027 PT Dana Jaya tidak melunasi wesel tersebut, maka PT Bina Citra Pesona harus membayar kepada Bank Ganesha sebesar nilai nominal ditambah bunga. Selanjutnya, PT Bina Citra Pesona utang bersyarat pertanggal 31 Desember 2024. Saya telah melakukan wawancara dengan direktur utama, direktur akuntansi, dan direktur keuangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan utang bersyarat. Penasihat hukum klien Effendi SH menyatakan melalui surat G7 bahwa klien tidak mempunyai kewajiban-kewajiban bersyarat yang muncul sebagai akibat adanya masalah hukum baik pada tahun sebelumnya. Saya juga telah memeriksa kutipan rapat Dewan Komisaris dan kontrak-kontrak perjanjian untuk menyelidiki kemungkinan adanya utang bersyarat. Berdasarkan atas penyelidikan tersebut, saya berpendapat bahwa pada tanggal 31 Desember 2025 ada utang wesel atau utang bersyarat yaitu pada PT Dana Jaya dengan nominal 100 juta tertanggal 1 Januari 2027 telah didiskontokan ke Bank Ganesha. Baik, saya akan melanjutkan sheet H6. Terdapat utang pajak penghasilan perusahaan pada PT Bina Citra Pesona pada tanggal 31 bulan 12 2025. Saldo per unitnya itu per auditnya itu 31 bulan 12 2023 itu sebesar Rp40.444.600. Ditambah pajak penghasilan tahun 2024 yaitu sebesar Rp195.202.000. Dikurangin store PPh ke kantor pelayanan pajak sebesar Rp201.378.000. Nah, itu dari buku 4 halaman 52. Jadi saldo sebelum penyesuaiannya itu sebesar Rp34.268.600. Laba bersih sebelum pajaknya itu pada tahun 2025 itu sebesar Rp540.872.600. Pajak penghasilan tahun 2025-nya itu 15% dikali 10 juta maka hasilnya 1.500.000. 25% dikali 40 juta 10 juta rupiah. 35% dikali 490 juta 872.600 rupiah sebesar Rp171.805.410. Maka totalnya itu semua Rp183.305.410. Saldo per unit
per auditnya itu pada tahun 2024 sebesar Rp40.444.600. Maka totalnya itu sebesar Rp223.750.010. Setoran PPh selama tahun 2025, saldo per auditnya itu tanggal 31 bulan 12 tahun 2025 sebesar Rp22.372.010. Saldo per buku tanggal 31 bulan 12 tahun 2025 itu sebesar Rp34.268.600. Maka totalnya itu jadi Rp11.896.590. Jadi jurnal penyesuaiannya, utang PPh perusahaan di debit Rp11.896.590. PPh perusahaan sebesar Rp11.896.590. Baik, selanjutnya I1 akan dilanjutkan oleh teman saya. That's all from us. The next topic will be presented by the next group. See you.